Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk setiap pagi kita harus berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku sekalian kelas 7 yang saya hormati, untuk kesempatan hari ini di semester 2 kita masuk pada pembahasan bab 4, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, dalam bab ini kita akan memahami tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Perlu diketahui, untuk di negara kita sendiri itu adalah negara yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu meskipun berbeda-beda suku, agama, ras, dan antar golongan, tetap semuanya itu dalam naungan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang pertama, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, ini faktor dan penyebabnya. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat Indonesia. Jadi ada berbagai macam faktor, ya, yaitu dari dalam maupun dari luar masyarakat Indonesia. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat itu sendiri. Jadi faktornya ada tiga ini, ya, yaitu dari dalam ataupun luar masyarakat, kemudian faktor alam, dan diri kita sendiri. Nah, itu faktor penyebab keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, letak geografis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis, yaitu antara dua samudra Pasifik dan samudra Indonesia, serta dua benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Jadi banyak masyarakat luar negeri yang berdagang ataupun sebaliknya melalui jalur laut. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Jadi maksud mereka datang di Indonesia bukan hanya untuk perdagangan, tapi juga untuk memperkenalkan budaya mereka pada orang Indonesia. Kemudian yang B, kondisi negara kepulauan. Nah, negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Banyak pulau, ya, yang ada di Indonesia. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Nah, jadi banyak pulau tentunya juga banyak adat istiadat atau suku yang mereka
jalani di setiap sukunya masing-masing. Tentunya antara suku satu dengan suku yang lain tentunya adat atau kebiasaan yang mereka jalani itu tidak sama. Nah, itu menjadi ciri khas untuk negara kita sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, meskipun meskipun ada banyak suku, agama, ras dan antar golongan, tetapi dalam satu naungan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Nah, maka hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi itu beberapa faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, perbedaan kondisi alam. Nah, kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Nah, ini adalah faktor atau perbedaan kondisi alam. Kemudian yang D, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Ini keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, jadi di sini sudah jelas antara sarana transportasi dan komunikasi. Nah, tentunya transportasi atau komunikasi di daerah ataupun di kota jelasnya tentu sangat banyak perbedaannya. Kalau di kota itu semisal dari transportasinya juga berbeda. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Nah, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, tentunya masyarakat pendatang di suatu pulau atau suatu daerah pasti itu membawa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Semisal ada si A datang ke pulau Madura. Nah, tentunya orang pendatang ini tidak tahu seluk-beluknya orang-orang atau adat istiadat yang ada di Madura. Nah, begitu masyarakat itu datang pastinya mencari tahu bagaimana orang-orang Madura melakukan istiadat atau bahasa mereka, ya tentunya juga berbeda. Yang kedua, keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kuncaraningrat, maaf ini bahasanya sulit. Kuncaraningrat. Nah, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Nah, keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri.
baik dalam aspek sosial maupun budaya. Nah, jadi ini keberagaman suku ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Si A berada di atau ada pendatang berkunjung ke Madura ya, tentunya antara si A dan orang Madura sendiri juga sangat berbeda ya, antara omongannya atau ciri khas dari omongannya orang Madura ya, itu jelas-jelas berbeda. Nah, ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa dengan yang lainnya antara lain bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini untuk di wilayah Madura sendiri atau Jawa tentunya sudah sangat berbeda. Kemudian adat istiadat di Madura sendiri maupun di Jawa tentunya sangat berbeda. Nah, perbedaan tersebut tidak menjadikan di negara kita ini sebagai momok atau sebagai cacat, tapi di sini sebagai keberagaman suku untuk menjadikan bangsa Indonesia ini bersatu padu untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang disebut di bab pertama ini ya, bab kedua, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun ada berapa banyak suku, agama, ras, dan antar golongan ya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita semua ini masuk dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika sendiri maknanya adalah meskipun berbeda-beda suku, agama, ras, dan antar golongan, tetapi tetap satu Indonesia. Nah, dari bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi kekuatan kita untuk bersatu padu, bergotong royong, bagaimana kita mensikapi antar perbedaan suku, kemudian agama, ras, dan antar golongan. Ya, mungkin dari sini dapat kita simpulkan bahwa negara kita ini adalah negara yang luas, ya, negara yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini justru menjadi menjadi ciri khas tersendiri dalam negara kita ya, dalam membangun negara atau mempersatukan berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, mungkin itu untuk pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Ya, jangan lupa untuk tetap berdoa ya, kemudian cuci tangan, atau yang bepergian jangan lupa pakai masker ya, karena dalam kondisi seperti ini kita harus wajib mentaati peraturan dari pemerintah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, dan untuk pertemuan yang akan datang silahkan dibaca untuk materi selanjutnya ya, yang saya sudah share di grup WA media pembelajaran PKN ya, bagaimana nanti
agar bisa dapat kita pahami bersama ya materi selanjutnya. Nah, kemudian minggu depan untuk mencari tugas ya, ada berapa suku yang ada di Indonesia ya, kemudian sebutkan apa saja, kemudian agama. Nah, ini agama di Indonesia ada banyak agama, diantaranya agama Islam, agama Kristen, Buddha, dan Katolik, dan lain sebagainya ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.